karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Di pasar nggak ada yang ilegal, jadi kalau ada yang ilegal kita sikat. Koboy, itulah yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya soal gayanya bicara di media. Awal dilantik, publik sempat dibuat heboh dengan beberapa pernyataannya yang disebut arogan, terutama saat mengomentari soal tuntutan 17+8. Belakangan, meski pernyataannya kerap berseberangan dengan orang lain, termasuk para pejabat, namun pernyataannya bagian dari tugasnya sebagai bendahara negara untuk mengungkap realita yang terjadi. Pernyataannya yang menyita perhatian publik diantaranya soal impor BBM dan pembangunan kilang yang disebut negara harus keluar dolar besar setiap tahunnya, hingga membuat Purbaya berseberangan dengan Menteri ESDM Bahlil dan pihak Pertamina. Membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau Anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Tidak kaleng-kaleng, Menteri Keuangan Purbaya bahkan sempat berseberangan dengan mantan bosnya, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal pendirian Family Office. Sang Koboy mengaku dirinya ogah menggunakan anggaran negara untuk membangun Family Office. Pernyataan Purbaya pun direspon mantan bosnya Luhut Binsar Panjaitan. Soal family office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu gimana? Nggak ada yang salah itu, ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana pembangunannya dari mana? Skema pembiayaannya. Skema pembiayaan of family office dari mana? Yang biayain dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Meski disebut tengah berseberangan dengan Luhut, Purbaya mengaku hubungannya dengan sang mantan bosnya itu baik-baik saja. Usai dengan Luhut, Menteri Keuangan Purbaya kembali harus berhadapan dengan kepala daerah. Usai dirinya mengungkap soal efisiensi dana transfer ke daerah yang bakal dipangkas. Menyoal ini, kantor sang Menteri Keuangan pada Selasa 7 Oktober digeruduk sejumlah kepala daerah mempertanyakan rencana kebijakannya. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Belum berhenti berseberangan dengan kepala daerah soal TKD, Purbaya kembali membuat telinga sejumlah kepala daerah memerah. Yani Purbaya mengkritik soal uang negara yang sia-sia alias mengendap tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah kan. Saya kan periksa nanti. Tapi itu kodenya kode apa Pak? Kode uang pemerintah. Pak tadi mau diinvestigasi itu yang mana Pak? Yang uang pemerintah dan sebagian uang di BI itu sebenarnya masih nggak jelas. Tapi yang diberjangka aja atau gimana? Semuanya. Ada kecurigaan nggak Pak? Ada kecurigaan mereka main bunga. Pernyataan Purbaya ini pun langsung direspon oleh sejumlah kepala daerah. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM. KDM membantah besaran uang negara yang mengendap seperti yang diungkap Purbaya. Setelah ini ada rencana lagi Ke BI. langsung ke BI. Ya kita harus nanyakan kan. Kalau saya sih berharapnya benar 4,1. Ya kan? Kalau benar 4,1 kan
saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Karena datanya tidak. Ya karena dia bohong nama saya, kan sederhana. Pengamat ekonomi Selios Media Askar Wahyudi mengungkapkan, tantangan bagi sang koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah hambatan muncul karena pejabat yang menjalankan kebijakan tidak mumpuni. Gaya koboi ceplas-ceplos Purbaya Yudi Sadewa disinyalir sebagai cara agar para pejabat mengikuti gerakan cepat membenahi ekonomi seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Jadi Menteri Keuangan bukan pengguna anggaran. Anggaran itu dipakai dan pelaksanaannya itu ada di level kementerian dan lembaga. Dan problemnya saat ini ada banyak menteri-menteri yang tidak cukup kompeten dan kemudian memiliki kinerja yang cukup baik menyerap anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan. Ekonom Media Askar Wahyudi menambahkan, selain mempercepat penyerapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, pekerjaan rumah yang harus dipikirkan Menteri Keuangan Purbaya adalah soal penerimaan negara yang turun. Ekonom Media Askar menyebut, Menteri Keuangan Purbaya harus memutar otak mencari pos penerimaan pajak baru yang tidak membebani masyarakat langsung. Lalu, apakah sang koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mampu membenahi ekonomi Indonesia? Tim Liputan CNN Indonesia.